Dulur, ini konten hari ini saya ambilkan dari berita Jawa Pos Radar Semarang halaman 7 edisi Minggu 13 November tahun 2022. Nah, ini percakapan antara pertanyaan kepada Bapak Dokter Andi. Jadi ini antara si penanya ya kepada Bapak Dokter Andi. Nah, ini saya bacakan dulu ya. Nanti saya kasih tanggapan dan saya kasih solusi jalan penyelesaiannya. Nanti Pak Dokter Andi nanti juga kasih solusi ya. Terus ini dari sisi medis ya, dari saya dari sisi spiritualnya mungkin ya, pokoknya kepada yang di atas ya. Minta bacakan lur ya, judulnya ini ya, penis kecil suami kurang pede, percaya diri. Ini kan tanya Dokter Andi. Dokter Andi, saya merasa ukuran barang saya kecil jadi malu dengan istri. Istri suka menyinggung ukuran Mr. P saya, jadi minder untuk mengajak berhubungan. Bagaimana agar bisa lebih besar, Dok? Terima kasih. RD di T. RD di T. T itu apa? RD itu nama orang, di T itu mana, wis pokoknya ganti ya. Ini jawab Dokter Andi dan jawab Pak Dokter. Jadi penis kecil ditanyakan, mungkin nggak pede karena ukurannya mungkin utik kecil. Jawab Dokter Andi. Menurut penelitian, panjang rata-rata Mr. P di Asia 7-12 cm. Ini ada hubungannya dengan proporsi tubuh. Bila tubuhnya tinggi besar, biasanya penis pun lebih besar. Makanya orang luar negeri itu kan tinggi-tinggi besar gitu, makanya penisnya kan juga besar ya. Sedangkan orang Asia kita ini kan kecil-kecil ya, berarti kita harus menyadari. Bila penisnya terkesan kecil, seringkali tidak sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar. Ini juga ada hubungannya dengan genetik atau keturunannya. Keturunan ini Asia ya memang segitu ya. Satu bertas, ukuran penis dipengaruhi oleh produksi hormon testosteron. Bila rendah, mempengaruhi ukuran penis. Pada gizi yang cukup, banyak olahraga dan aktivitas fisik akan meningkatkan produksi hormon. Bila ada penyakit yang mengganggu keseimbangan, produksi hormon juga mempengaruhi ukuran penis. Hormon testosteron. Problem pada penis yang kecil adalah sering minder pada pasangan. Kecil hati karena kecil ya barangnya. Ini menyebabkan si suami menjadi kurang berani mengajak istrinya berhubungan intim. Nah, malu atau gimana, nanti tak kasih tahu, jadi biar percaya diri. Bila diteruskan, lama-lama akan kebablasan, jadi lupa dengan romantisme. Dalam pikirannya sudah jangan sering-sering bercumbu, malah jadi kecil hati.
Di sisi lain, istri juga menyangka bahwa penis kecil membuatnya kurang puas. Dianggapnya bahwa barang yang ukurannya kecil, mungil, kemampuannya juga rendah. Anggapan ini kemudian berkembang sampai si suami pun merasa kurang percaya. Jadi gak pede. Ya. Hal yang penting selain soal ukuran adalah 3 hal, yaitu pertama, Mr. P harus bisa ereksi dengan baik. Bila diperlukan bisa siap tempur sewaktu-waktu. Pada pagi hari biasanya ereksi, dan bila terangsang ereksi dengan kencang selama waktu yang dibutuhkan. Kedua, bisa mengontrol ejakulasi sampai beberapa menit. Biasanya perlu 7-12 menit untuk kedua pihak bisa puas. Bila kurang, berarti fungsinya pun menurun. Pada orang yang nikah sudah 6 bulan saja pun biasanya sudah bisa mengontrol ketahanannya. Ketiga, pada pasangan yang sulit punya keturunan, perlu dicek keduanya di laboratorium tentang kesuburan dari sperma dan sel telurnya, serta organ reproduksinya. Jadi bila ketiga hal di atas sudah bisa berfungsi, tentunya tidak usah takut ukuran kecil. Ini akan mengurangi kemampuan ereksi. IG Dr. Andi. Nah, ini penjelasan dari Dr. Andi seperti itu lur ya. Terus ini dari Pak Dok, yuk tanya dokter bersama Dr. Andi Sugiarto, SPRM, spesialis rehabilitasi medik. Bagi pembaca yang ingin mendapatkan informasi, pengetahuan, dan tips kesehatan dapat mengirimkan pertanyaan lewat surat ke kantor redaksi Radar Semarang, Jalan Perintis Kemerdekaan 77, Watugong, Semarang. Pada pojok kiri atas dicantumkan tulisan "Yuk Tanya Dokter". Informasi bisa menghubungi telepon 081 22 91 05 65. Nah ini jawabnya Dokter Andi tadi seperti itu. Dan menurut teori saya, teori kami yang ada di kami gitu. Ini gini loh ya. Begitu kok ada orang terus penisnya kecil gitu. Itu apa ya? Jangan berkecil hati gitu. Ini yang penting itu daya tempurnya loh. Biarpun kecil, tapi kalau waktu bertempur tuh dia tegang terus, keras gitu, keras seperti linggis gitu, walaupun kecil. Itu
istri akan merasa terpuaskan. Ya, jadi tidak harus besar. Ya. Nah, bagaimana agar secara normal gitu bisa keras terus menerus sampai lama gitu, sampai lama itu bisa diciptakan. Jadi ada penyelesaiannya tanpa obat, ya, tanpa obat nggak kepakai, paling cuma ditambah madu, nggak apa-apa, nggak usah pakai obat-obatan. Ngapain obat? Itu kan dari dari hati rileks, senang gitu, adem ayem tentrem. Nah, otomatis sel-selnya akan kembali normal. Nah, setelah normal gitu, nah itu nanti akan ada reaksi. Ya. Jadi mudah sekali. Itu apa? Untuk mencari hati adem ayem tentrem, ridho pasrah sumeleh dari kedua orang tua. Lah, nembungi sama orang tua gimana? Cuma minta ridho aja. Cuma minta ridho. Sesuai dengan bacaannya di konten saya. Ridho pasrah sumeleh. Nah, kan itu di konten saya kan ada sebut nama anak, mulai sekarang apapun yang kamu inginkan. Jadi yang diinginkan anak itu apa? Ya apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh. Ya. Jadi kalau anak itu inginnya apa, orang tuanya ridho, pasrah, sumeleh. Nah, sedangkan anaknya tinggal menerima. Iya Pak, kalau yang dihadapi Bapak, kalau yang dihadapi Ibu ya iya Bu. Saya terima ridhonya, saya terima pasrahnya, saya terima sumeleh. Nah, otomatis langsung dingin. Ini lah. Langsung adem, ayem, tentrem. Tidak pakai lama, langsung. Nah, ini loh. Ayem ini nanti bisa merubah sel-sel yang ada kerusakan, ada kurang maksimal, nanti akan pulih kembali dengan hatinya ngeriang, rileks, ayem, tentrem, bangga, berbunga-bunga hatinya. Otomatis sel-selnya akan kembali normal, mempengaruhi kepada jaringan-jaringan di dalam tubuh. Nah, otomatis nanti akan timbul yang diinginkan, umpama inginnya bercinta sama istri, ya, nah, otomatis nanti terkabul gitu. Inginnya berapa jam? Inginnya 2 jam ya diridhoi. Inginnya 1 jam diridhoi. Otomatis andai kata kuat 1 jam atau 2 jam, ya, seberapa bahagianya orang perempuan gitu. Nah, mudah kan? Nah, perempuan juga minta ridho kepada orang tua, kan sama nanti. Nah, nanti sepakat, ada kata sepakat antara suami dan istri. Aku nanti akan berusaha 2 jam lah. Terus sing istri juga, ya saya siap menerima 2 jam lah. Sama-sama 2 jam. Nanti otomatis akan terkabul. Gitu loh. Karena sama-sama antara suami istri mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya masing-masing. Dengan kata-kata, apapun yang kamu inginkan, saya ridho, saya pasrah, saya sumeleh tadi. Mudah kan? Mudah, tidak sulit. Nah, nanti Mr. P kecil pun akan mampu untuk bisa tegak. Bahkan seperti tongkat ataupun linggis. Gitu. Lah,
Kalau keinginannya 1 jam, ya 1 jam. Keinginannya setengah jam, ya setengah jam. Kalau tidak percaya, buktikan. Ya. Lengkap, nanti minta ridho kepada kedua orang tuanya, terus nanti meridhoi anak-anaknya. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Ya. Ke atas harus mendapat ridho dari atas, ke bawah harus meridhoi. Lengkap. Ya. Nah, istri pun sama, minta ridho kedua orang tuanya, nanti ngeridhoi anaknya. Nah, kalau belum punya anak masih gampang, ya. Karena belum punya anak, cuma minta ridho kedua orang tuanya aja, sudah titik. Kalau bisa setiap hari minta ridho kepada orang tuanya, nanti adem ayem tentrem ini akan menimbulkan berbunga-bunga hatinya, akan hatinya ayem tentrem, otomatis bisa. Jadi segala yang diinginkan ya, karena ucapan dari orang tua, apapun yang kamu inginkan saya ridho. Nah itu loh, saya pasrah, saya sumilah. Jadi keinginannya anak itu apa, seluruhnya keinginan di orang tua meridhoi, pasrah dan sumilah. Nah inilah, nanti bisa terkabul. Mudah kan? Nah, nanti kalau sudah itu diteruskan bawahnya, ya. Jangan mandek di situ saja, kan ada terusnya. Begitu juga leluhur saya dan seterusnya ya. Dimulai dari kakek Adam dan nenek Hawa turun ke anak Sumaidah sama anak, turun ke anak lagi Sumaidah sama anak lagi, turun sampai selesai. Ya. Itu buat setiap hari. Ini untuk melepas sebetulnya. Mudah sekali. Nggak ada sulitnya. Makanya kalau inginnya apa, ya kembali kepada kedua orang tua. Jangan berani-berani dengan orang tua. Hanya minta aja. Pokok minta dan minta. Minta ridho. Dikasih apapun jangan mau. Kasihnya ridho aja. Jadi minta ridho aja. Nah, gitu lur ya. Ini kalau punya penis kecil, jangan minder. Ya. Minta ridho pada orang tua, nanti bisa teng terus. Kecil pokok, ya. Walaupun kecil tapi keras. Nah, ya, keras ini yang bisa membahagiakan, bukan besarnya. Jadi kecil pun kalau keras bisa membahagiakan karena daya geseknya. Nah, sedangkan besar, keras, yo istrinya suka. Nah, keras apa? Besar lembek sama, tidak akan menyenangkan, tidak akan membahagiakan, tidak akan bisa memuaskan. Jadi walaupun kecil tapi keras, nah itu. Nah gitu dulu lur ya. Ini berarti selesai ya, penis kecil, suami kurang pede lah, ini jawabannya seperti itu, solusinya ya, minta ridho kepada kedua orang tuanya. Nah gitu.